Ustadz mau bertanya seputar tema kita hari ini, peradaban dengan akidah yang benar. Yang saya ingin tanyakan adalah Ustadz, bahwa sebuah peradaban ataupun akidah yang benar kita akan mengetahuinya dari ilmu yang benar juga, atau dari proses menuntut ilmu. Yang ingin saya tanyakan lebih detail, apakah boleh kita menyekolahkan atau memasukkan anak ke pondok-pondok pesantren yang bermanhaj atau berakidah sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, atau selain itu? Karena ada yang mengatakan kalau memasukkan anak ke pesantren yang berakidah salaf itu haram hukumnya. Jadi masukkan anak ke pesantren-pesantren yang umum saja. Ini seperti apa, Ustaz? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin mengajak kita bersama ya, agar kita tidak begitu mudah untuk mengatakan halal, begitu mudah untuk mengatakan haram dalam satu persoalan. Apalagi kalau halal dan haram itu muncul karena emosional. Sesuatu yang mungkin karena ada terjadi perdebatan-perdebatan dengan orang lain, lalu tidak suka dengan lawan berdebatnya, lalu kemudian dibuatkan hukum haram untuk sesuatu yang itu tidak pasti haram. Ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya yakin masyarakat sudah cerdas. Masyarakat sudah akan bisa menilai, karena selama ini mereka juga sudah mengetahui dan sudah semakin banyak orang tahu mana yang hak, mana yang batil. Oleh karena itu tidak terlalu mudah juga mempengaruhi orang dengan mengatakan bahwa ini haram, lalu itu akan membuat orang tidak lagi mengantarkan anaknya sekolah ke apa yang tadi dikatakan haram. Jangan-jangan yang dikatakan haram itu yang halal. Dan biar masyarakat yang menilai. Saya hanya ingin mengajak kita untuk menjaga lidah kita, karena wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun lafaz yang kita ucapkan kecuali ada raqib dan atid yang akan mencatatnya. Kalau ternyata kata haram itu muncul didasari oleh hati yang dengki, hati yang hasad, itu akan dicatat. Ini dosa, ini dicatat pula sama malaikat. Tapi ketika yang dikatakan begini ternyata benar, adalah tujuan yang baik, ya, mudah-mudahan itu tidak dicatat sebagai hal yang baik. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua terhadap apa yang sudah terlanjur yang kita lakukan. Adapun pertanyaannya, apakah kita harus mengantar anak kita kepada sekolah yang mengajarkan akidah yang benar, itu betul. Karena akidah itu sebagai pondasi. Maka berhati-hati betul kita mengantarkan kepada sekolah mana kita meminta anak kita dididik. Jangan antarkan mereka kepada sekolah-sekolah yang ternyata memang itu sudah menyimpang. Tahu kita itu punya orang Syiah umpamanya, kita antar mereka kepada sekolah itu. Tahu kita liberal umpamanya yang hanya cenderung mengedepankan akal bebas untuk memahami agama umpamanya, jangan antarkan ke situ. Cuma sekarang ini banyak orang yang mengaku-ngaku dia yang benar. Kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tuqirru lahu bidzaka. Semua orang menganggap dia itu adalah orang yang dekat dengan Laila. Semua orang ngaku-ngaku, Laila untuk saya tuh. Oleh karena itu, di saat banyaknya orang mengaku-ngaku tadi itu, caranya pilih mana yang benar-benar sesuai atau setidaknya mendekati kepada yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah. Untuk itu perlu banyak belajar. Tidak ada waktu sekarang ini lagi kecuali untuk belajar. Habiskan waktu kita untuk belajar akidah, agar kita tahu mana sekolah yang benar. Bahkan untuk menengok sekolah itu pantas tidak saya antarkan anaknya, pertama sekali tengok apa konsep akidah yang mereka ajarkan. Sesuai tidak dengan Quran dan Sunnah. Kalau memang itu sesuai, ikuti. Tapi kalau, ini kayaknya sudah banyak akal-akalnya nih soal akidah bagi mereka ini. Tidak lagi mereka menerima secara murni ini. Jangan antar situ. Wajar-wajar saja kita mengatakan seperti itu. Jadi sekali lagi, di saat banyak orang yang mengklaim bahwa mereka lah yang benar, caranya tidak lain dan tidak bukan farudduhu ilallahi wa rasuli. Kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran dan kepada Rasul sesuai dengan apa yang dipahami dulu oleh para sahabat. Ini ungkapan-ungkapan seperti ini kadang dianggap juga ini klaim. Oh, berarti tidak perlu lagi ulama langsung kepada Quran. Apa kita langsung paham Quran? Ini orang yang gagal paham. Ketika dikatakan bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti kita tidak kembali kepada apa yang dipahami oleh para ulama. Karena mereka para ulama yang sudah lebih dulu dari kita memahami Al-Quran.
ada hal-hal yang mendasar sebenarnya dalam persoalan ini yang perlu kita dalami secara baik ya. Kalau tadi dikatakan bahwa perkataan ulama bukanlah dalil, tapi perkataan mereka sesuatu yang perlu dicarikan dalilnya. Mari sama-sama kita menyadari bahwa kita ini memang adalah orang-orang yang tidak harus tunduk kepada apa yang diatur oleh Allah dan oleh Rasulullah, bukan tunduk kepada apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, oleh akal dan logika kita, tetapi logika yang harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini bukan pula berarti bahwa kita tidak memerlukan akal. Jadi ketika dikatakan umpamanya jangan gunakan kaidah-kaidah akal dalam memahami Rabb, oh kalau gitu tidak perlu akal, ini lagi-lagi gagal. Jadi banyak kali gagal paham yang terjadi pada zaman sekarang ini ketika kita semakin jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu. Terima kasih.